Usaha untuk apa? Bukan untuk mendapatkan uang kembali, tapi untuk melaporkan orang yang telah membuat hidup kalian menderita seperti sekarang. Yang mungkin mereka ini salah dengar. Saya pikir sih nggak akan mungkin ada pejabat atau anggota dewan yang mau untuk membackingi sesuatu yang hal seperti ini tadi. Dengan sebuah otak-atik hukum, akhirnya hanya 1 atau 2 orang yang menjadi martir. Yang lainnya entah kenapa tidak diproses, tapi bisa jadi karena kalian tidak melaporkannya. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pelaporan besar-besaran akan terjadi di minggu ini. Ini sesuatu yang sangat besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah MLM skema Ponzi di Indonesia. Ini adalah satu hal yang luar biasa karena diawali dengan sesuatu yang viral dan sekarang menjadi besar tidak terduga. Ini dipicu karena pernyataan dari PLT Kepala Bapepti, Kemendak Bapak Indrasari Wisnuwardana, yang mengatakan sebagai berikut. Nanti videonya kalian akan lihat. Jadi intinya disampaikan bahwa beberapa robot trading ini itu ternyata bukanlah robot trading tapi skema Ponzi. Di sini dikatakan bahwa Wisnu mengungkapkan kelompok investasi robot trading ini diantaranya adalah Fahrenheit, Viral Blast, dan DNA Pro. Itu kalau Bapak lihat candlestick barnya dibuat sendiri oleh mereka. Nah, ini seperti yang dikatakan di depan dengar pendapat bersama dengan anggota DPR yang lainnya. Wisnu menyatakan investasi robot trading kategori ini tidak benar-benar melaksanakan trading, melainkan hanya menjalankan skema Ponzi atau piramida. Robot trading ini tidak ada tradingnya, skemanya Ponzi. Nah, sampai di titik ini, saya masih pasti akan heran kepada orang-orang yang masih percaya kalau uang mereka ini ditradingkan. Mungkin saja akan terfikirkan hal-hal yang lainnya, dan saya tidak tahu itu apa. Tapi yang pasti di sini ini semua sudah selesai. Game over, this is the end game. Ini sudah selesai. Bahkan dia mengatakan robot trading dengan skema Ponzi membuat dana investasi member yang disetor dibagi untuk keuntungan leader-leader di atasnya. Yang paling akhir join amblas, begitu kata Pak Wisnu. Wisnu juga mengatakan, nah ini yang paling penting, bahwa robot trading dengan skema Ponzi uangnya sudah tidak ada. Dikarenakan uang tersebut larinya ke atas, upline atau leader. Uang yang dibagikan pada member-member sebelumnya sebenarnya adalah uang dari member yang baru bergabung. Dalam pengertian member yang paling terakhir bergabung, yang paling terakhir join, uangnya ya amblas. Sedangkan yang di atas, leader masih bisa menikmati dari bawah downline-nya. Nah, kalau sudah begini, bagaimana? Mau percaya sesuatu yang konspiratif lagi atau apa? Atau masih dinanti-nanti, kalian masih percaya dan disuruh tenang? Nah, maka dari sini ini akan memicu semua hal yang akan terjadi, dan di minggu depan nanti atau di minggu ini lebih tepatnya akan terjadi pelaporan besar-besaran, dan ini akan menjadi sangat masif karena kalau menurut saya akan ada fakta yang akan sangat mengejutkan terkuak di sini. Yang saya lihat di sini, kalau kalian nggak percaya sama Kepala Bapepti, saya lihat bahwa ini sebenarnya adalah usaha terakhir untuk kalian semua para member. Usaha untuk apa? Bukan untuk mendapatkan uang kembali, tapi untuk melaporkan orang yang telah membuat hidup kalian menderita seperti sekarang. Silahkan kalau yang sudah merasa mendapatkan berkat. Padahal for your info, ternyata berkat itu kalian dapat dari menyusahkan orang yang lainnya. Terserah kalau ada yang merasa bahwa kehidupan mereka berubah karena ikut skema Ponzi robot trading ini tadi. Tapi tahukah kalian bahwa ulah kalian ini juga merubah hidup orang lain, bahkan ada sebuah percobaan bunuh diri oleh salah satu member robot trading yang akan dilaporkan ini nanti. Sehingga kalau kalian tidak menghentikan, siapa lagi? Saya bukan member, saya tidak akan mungkin bisa lapor. Tapi kalian masih bisa. Dan kalau kalian yang masih ketakutan, nanti kalau lapor uangnya malah nggak kembali, kita akan lihat lagi yang berikutnya. Karena akan saya katakan sekali lagi bahwa uangnya itu sudah amblas, sudah tidak ada. Kalian mau nunggu apa? Mungkin kalian berpikir bahwa ada kok orang-orang lain yang sempat withdrawal dan bisa, nanti saya akan jelaskan. Tapi yang di sini yang saya lihat, ini adalah taktik untuk mengulur waktu. Taktik agar semua ini menjadi reda dan mereka semua tidak dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, maka mereka akan dengan santai melenggang, mungkin ke luar negeri, mereka sudah menikmati uang kalian, dan mereka ini sudah melakukan flexing, happy-happy sana-sini, beli aset, kalian dapat apa? Tapi saya dengar, bos itu punya backingan, pejabat, anggota dewan atau apa. Nah,
Ini adalah satu hal yang mungkin mereka ini salah dengar. Saya pikir sih nggak akan mungkin ada pejabat atau anggota dewan yang mau untuk membackingi sesuatu yang hal seperti ini tadi. Tapi kalaupun ada siapapun backingnya, saya sih yakin backingnya pun pasti sudah cuci tangan, karena mereka pasti bukan orang sembarangan. Mereka orang besar yang punya reputasi. Kalau sampai terseret, mereka juga pasti memikirkan reputasinya. Jadi backingannya sudah ora ono, sudah nggak ada, gone, sudah pergi. Sehingga kalau menurut saya di sini mereka semua ini hanya menunggu waktu sampai mereka akan berbaju orange bersama dengan Indra Kents, Doni Salmanan, mungkin nanti inisial F dan N yang akan segera ditangkap dan menyusul yang lain-lainnya lagi. Lalu apa yang disiapkan oleh mereka ini dan mengapa ini semua dilakukan? Kalau menurut saya sih di sini, ini adalah satu hal yang selalu terjadi lagi dan terjadi lagi. Mereka menimbulkan keraguan di masyarakat sambil mereka menunggu waktu untuk mereka bisa bawa kabur uangnya atau membuat semua orang melupakan semua ini. Mereka mengembuskan sebuah kabar bahwa withdrawal di beberapa member ini bisa. Padahal kalau ditanya buktinya tidak ada. Nah, bagaimana mungkin akan bisa withdrawal? Uangnya saja tidak ada. Bukan Denny Darko yang mengatakan, tapi kepala Bapepti. Masa kalian nggak percaya? Padahal kemarin waktu kalian semua ini dibujuk, mereka akan menunjukkan kepala apalah, kepala apa, orang berseragam mengatakan bahwa ini adalah investasi yang aman. Kalau sekarang gimana ceritanya? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan kalau saya kira di sini, mereka semua itu sudah memperkirakan ini dari jauh hari. Para leadernya dan para ownernya ini tadi akan melenggang dengan santai. Tapi mereka sudah menyiapkan martir untuk dimasukkan ke penjara. Dan ini hanya satu orang. Yang lainnya pasti akan masih selamat. Mungkin akan menyimpan uang si martir. Kalau nanti dia bebas, mereka masih akan tetap kaya. Dan siap untuk di tema Ponzi yang berikutnya. Ini terbukti kok. Ada kemarin yang tertangkap di penjara, sekarang jadi leader di robot trading yang lainnya juga. Dan ini cuma perkara masalah waktu. Sehingga kalau saya kira di sini, jangan mudah percaya dan lihat saja. Nanti mereka yang akan ditangkap, ini paling cuma 1 atau 2 orang, karena ya akhirnya mereka bisa dengan sebuah otak-atik hukum. Akhirnya hanya 1 atau 2 orang yang menjadi martir. Yang lainnya entah kenapa tidak diproses, tapi bisa jadi karena kalian tidak melaporkannya. Dan jika seperti itu, maka saran saya satu-satunya adalah kalian tidak perlu menunggu satu judgement atau satu pendapat lagi, karena kalau dari Bapepti ini sudah jelas, segera laporkan. Mungkin kalian nggak perlu nunggu lama-lama, 5 orang, 6 orang, carilah lawyer yang sangat bagus, cobalah untuk menuntut hak kalian. Lah kalau uangnya memang nggak ada, berarti kita akan bayar lawyer pakai apa? Ya kalian semua bergabunglah di situ. Karena ini adalah satu-satu kesempatan untuk bisa memenjarakan orang yang sudah menyiksa kalian. Loh kalau leader seperti apa? Nah, inilah satu hal yang ingin saya sampaikan juga. Jangan menggunakan lawyer yang difasilitasi oleh leader kalian. Karena leader kalian ini sudah merasakan dapat untungnya, sedangkan kalian kehabisan uangnya. Maka daripada itu, kalau saya lihat dari kartu Five of Swords ini, kalian semua harus tahu bahwa kalian semua ini sudah hilang uang, tidak akan mungkin kembali. Satu-satunya cara adalah memenjarakan mereka ini dengan laporan kalian semua. Ingat, kalau ternyata ini bukan dari kalian, maka kalian hanya sekali lagi dipergunakan namanya untuk melegalkan apa yang mereka ingin lakukan ke depannya ini tadi. Yaitu ya bagi-bagi bancakan hasil uang yang kalian dapatkan itu tadi. Dan lagi pula pasti para leadernya akan takut kalau mereka akan terseret dan masuk penjara karena laporan kalian. Maka sekali lagi saya akan tegaskan di sini bahwa uang ini tidak akan pernah mungkin kembali. Kalaupun ternyata aset ini bisa ditarik, nah buatlah paguyuban, siapa tahu asetnya nanti dijual, dilelang, hasilnya bisa dibagikan, dan
ya walaupun mungkin nggak kembali 100%, tapi kalian memiliki kepuasan. Karena jika tidak, mereka akan beraksi lagi. Mereka ini adalah pemain lama. Kalau kalian browsing namanya, mereka ini sudah melakukan MLM, money game, Ponzi scheme sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan kalau saya kira kalau tidak diberikan sebuah efek jerah, mereka akan melakukan lagi dan lagi. Jika bukan kalian, anak kalian, cucu kalian pasti akan terlibat, dan ini akan dimakan oleh orang-orang yang itu lagi. Dan maka dari itu tidak ada cerita namanya selamat sendiri-sendiri. Kalian semua harus bersama-sama. Kalian nggak bisa berpikir bahwa oh nanti kalau lapor uang saya nggak kembali, biar aja deh lapor. Kalau saya nanti nggak lapor, siapa tahu uang saya akan kembali walaupun nggak penuh. Nggak akan balik, uangnya nggak ada, sudah tidak ada. Kalaupun ada, mendingan buat mereka ditabung saat keluar penjara, nanti mereka masih punya duit. Sekali lagi, laporkan. Jika tidak, ini semua masih akan terus terjadi. Robot trading lain masih akan dapat uangnya, kalian akan sengsara. Maka laporkan, jangan sampai kalian jatuh sendiri. Dan nanti dimulai di minggu ini, para leader dan para owner di sini atau direksi ini akan saling tuding. Ada beberapa mungkin melakukan ini agar mereka ini bisa cuci tangan, jadi tidak dijadikan sebagai tersangka juga. Sama kayak Indra Kents yang bilang, saya bukan afiliator, saya hanya pengguna aplikasi. Tapi masa kalian percaya semudah itu? Tapi nanti ternyata memang ada tudingan-tudingan, atau mereka ini akan karena tudingan tadi menguak sesuatu yang sangat besar yang akan terkuak di minggu ini. Kalian tunggu saja. Ada sesuatu yang besar, mengagetkan, dan ini akan merubah sejarah untuk selama-lamanya. Ini akan menarik semua bisnis dan investasi bodong lainnya untuk mengemuka. Dan mungkin Pak Polisi akan diribetkan dengan laporan-laporan tentang investasi bodong selama beberapa bulan ke depan. Ingat, untuk para leader atau para owner dan para pelaku skema Ponzi, entah itu robot trading, MLM atau sebagainya, kali ini akan berbeda. Ini tidak akan sama karena semua sudah menjadi viral karena media sosial, maka mungkin nasib kalian juga akan berbeda. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga, dan this is the end game for the Ponzi scheme dari robot trading dan investasi bodong lainnya. Kita nantikan akan apa saja akan dikuak selain robot trading ini tadi, dan jadilah saksi dari kesungguhan pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberantas investasi bodong sampai ke akar-akarnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.